gitu. Setelah dioperasi ternyata ada tuba yang harus diambil gitu. Kebetulan qadarullah saya harus operasi 2 kali gitu. Jadi satu-satunya jalan untuk ibu punya anak memang dari bayi tabung gitu. Jadi saya di situ ya udah Bismillah kita akan IVF gitu. Assalamualaikum, halo semua pejuang tangguh dimanapun Anda berada. Bersikap husnudon, berprasangka pada Allah. Niscaya apapun ujian, apapun musibah yang diberikan Allah kepada hambanya, meskipun hambanya sudah melakukan yang terbaik, upaya yang maksimal, maka kita akan bisa menerima semua musibah dan peristiwa itu dengan hati yang lapang dan menerimanya dengan tulus ikhlas. Inilah motivasi yang dimiliki oleh tamu kita hari ini, Laksmi Larastiti. Menanti 6 tahun mungkin tak selama yang dipikirkan orang. Tapi perjuangan untuk memiliki buah hati itu bukan perkara lama atau cepat dikaruniai. Namun semuanya adalah perkara ketahanan dan juga kesabaran. Bagi Laksmi Larastiti, seorang kelas pekerja di Jakarta, ia mengikuti program bayi tabung itu adalah sebuah pertaruhan dan pengorbanan. Tidak hanya waktu, energi, namun juga dana yang besar. Dan ia pernah dalam posisi gagal. Namun ia selalu ingat kata-kata terakhir ayahandanya sebelum meninggal. Kamu akan jadi ibu, nak. Pasti Bapak yakin. Bergulat dengan Jakarta dan hiruk pikuknya, Laksmi Larastiti menerjang semua lika-liku untuk dikaruniai seorang keturunan itu dengan mandiri, tak gentar, dan tegar. Assalamualaikum Teh Ayas, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Mbak Ayas langsung aja nih ya. Saya benar-benar merinding nih mendengar cerita sepenggal cerita dari kisah perjuangan Teh Ayas nih dalam mendapatkan amanah Allah gitu. Masya Dan Allah. bisa diceritakan kenapa saat itu akhirnya memutuskan untuk ikut satu program yang pasti nggak murah dan saat itu sebenarnya masih cukup muda gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk aku mau ikut bayi tabung. Ya Mbak, jadi waktu itu kan memang sebenarnya usia pernikahan masih relatif di bawah 5 tahun ya, masih 3 tahun pernikahan. Kami beberapa kali ke dokter dan pada saat di kesempatan terakhir di Jakarta, kami ke konsultasi kemudian keputusannya bahwa memang perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih serius gitu. Jadi kami sebelumnya sebenarnya sempat coba juga di inseminasi, tapi memang tidak disarankan dan lebih disarankan langsung ke bayi tabung seperti itu karena ada tahap-tahap pemeriksaannya sih Mbak, sudah dilakukan juga sebelumnya gitu. Jadi dalam tahap-tahap pemeriksaan itu mengindikasikan sebaiknya ikut langsung bayi tabung begitu ya, karena Iya waktu itu betul, usianya juga sudah menjelang 30 tahun ya. betul Mbak, Iya. iya. Dan sebagai tentu saja pasutri, fitrahnya itu selalu mendambakan anak ya dalam pernikahannya yang didamba-dambakan, dinanti-nantikan gitu ya. Sehingga bayi tabung adalah salah satu solusi waktu itu ya. Betul Mbak, Oke. sepi rumahnya. biar rame rumahnya ya. Iya. Boleh tahu nggak Mbak Teh Ayas, waktu itu apa saja kendala yang dialami ya? Dan saya mendengar cerita yang saya pun juga merasakan, I can feel it ya, kehilangan dua sayap bagi seorang perempuan pada saat harus atau mendambakan atau menantikan yang ditunggu-tunggu. Tapi untuk menuju ke sana itu justru tidak mungkin secara natural. Boleh diceritakan? Waktu pertama kali disarankan berdasarkan tes-tes yang sudah dilalui, disarankan dokter untuk mengikuti bayi tabung, saya sempat berpikir itu kayak jalan tol ya gitu. Kita bayar tol, jalannya mulus, kemudian oke, kita dapat anak gitu. Tapi ternyata tuh banyak tantangannya gitu ya sepanjang perjalanan gitu. Jadi tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Ketika pertama kali saya mau memulai prosesnya, ternyata
Saya kemudian dicek di HSG gitu ya. Setelah dilihat ada sumbatan di tuba falopi Mhm. gitu. Nah Mhm. kemudian oke, kita harus operasi dulu nih gitu. Setelah Mhm. dioperasi ternyata ada tuba yang harus diambil gitu. Itu pun Mhm. operasinya nggak cuma sekali nih Mbak gitu. Kebetulan qadarullah saya harus operasi 2 kali gitu. Sampai pada akhirnya Laparoskopinya 2 kali. ya, laparoskopinya harus Mhm. 2 kali gitu. Dan ketika laparoskopi itu saya apa ya, udah ini sih udah tahap pasrah sama Allah gitu, pasrah sama Mhm. dokter. eh saya sampai bilang gitu sebelum saya dibius total sama dokter gitu, saya Mhm. sebelum menutup mata gitu, saya bilang dok, saya minta yang terbaik aja deh gitu, apapun hasilnya gitu ya, Mhm. mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan paling tidak kesehatan saya dan ikhtiar saya untuk punya anak gitu. Dan Mhm. benar gitu, ketika saya dibangunkan dari laparoskopi Mhm. itu di apa Mhm. dari biusnya bangun, dokter menghampiri gitu, Bu, alhamdulillah operasinya lancar. Tapi ibu udah Mhm. nggak punya tuba falopi ya bu gitu. Jadi Iya. satu-satunya jalan untuk ibu punya anak memang dari bayi tabung gitu. Di situ saya percaya gitu ya, Allah udah gariskan ini semua dan pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi saya di situ ya udah Bismillah kita akan IVF gitu. Itu sih Mbak. Jadi apa ya udah gitu di situ saya tahu faktanya saya tidak bisa punya anak dengan cara normal ya seperti orang lain gitu. Tapi saya percaya gitu setiap masalah itu akan ada solusinya pasti dari Allah gitu. Jadi saya jalankan IVF dengan penuh apa ya percaya husnuzon gitu sama Allah. Saya juga ikut hanyut dalam emosi karena saya pun pernah mengalami hal itu ya gitu. Hampir hal yang sama ya, dan waktu itu hamil di luar kandungan kan, di 2 tuba falopi ya. Iya, Oke, iya, kembali lagi. iya, Jadi tadi sudah HSG dan kemudian ternyata ditemukan sebuah kasus bahwa pertama tuba falopinya dua-duanya nggak paten, dua-duanya kesumbat gitu ya. Dan mau betul, tidak mau betul. dua-duanya harus diangkat. Saat itu sebagai wanita ya, sebagai wanita, itu ini fitrahnya kan pengen punya anak ya secara mekanisme natural gitu, alami, tetapi hal itu tidak memungkinkan. Adakah tekanan-tekanan perasaan, psikologi, mungkin juga dari lingkungan keluarga seperti apa waktu mendengar kabar bahwasanya Mbak Ayas atau Teh Ayas nggak mungkin hamil tanpa melalui rekayasa bayi tabung? Di situ saya pertama apa merasa itu ya, oke, ini saya tidak bisa hamil normal gitu ya, maksudnya tidak bisa hamil dengan cara seperti orang pada umumnya gitu. Dan sebenarnya memang kan kalau di apa di Indonesia ini gitu ya banyak sekali ramah tamah yang kayak gimana ini nikah umur berapa tahun sih gitu, belum ada ininya ya gitu. Jadi mungkin niatnya menanyakan Iya, kabar ya gitu, tapi kita iya, setelah orangnya pergi 1 jam 2 jam gitu kita kepikiran gitu ya ketika kita iya, iya. menyendiri gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh saya cukup apa ya kadang-kadang masuk gitu ya ke dalam pikiran dan hati saya juga gitu. Jadi pada saat memang tubanya diangkat dua-duanya, dan itu kan ya proses IVF-nya berjalan juga gitu, dan saya Mhm. sempat berhasil IVF juga tuh Mbak, berhasil di proses yang Mhm. kedua IVF-nya gitu, dan kemudian keguguran gitu. Jadi Mhm. saya sempat kayak berpikir juga. Jadi memang kembali lagi ke yang tadi Mbak Hanum sempat tanyakan ya, IVF itu naik turunnya banyak sekali gitu. Ketika Mhm. kita sudah berhasil tiba-tiba keguguran gitu. Itu Ya. saya drop lagi Mbak gitu kan, Mhm. kita sempet apa namanya udah kita drop 2 kali pas diambil tubanya, kemudian kita menyemangati diri lagi nih, ayo kita mau ini gitu AFET gitu. Habis itu berhasil hamil, drop lagi karena keguguran. Itu benar-benar ini sih apa lama sekali untuk bangkit kembalinya gitu, mengingat Mhm. Mhm. omongan orang juga ya gitu, apa Mhm. namanya orang-orang tuh mengasihani kita tuh, kita juga jadi kasihan sama diri kita sendiri loh Mbak gitu. Jadi saya tuh ya Allah gitu kayaknya pengen kok gini banget sih nasib aku Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi ya gitu sih Mbak Mhm. gitu. Itu salah satu
apa namanya, ya itu tahapan yang dilalui memang Mm-mm, mm. gitu, itu aja Iya, sih. iya. Apalagi mungkin juga, maaf, mungkin saudara Teh Ayas juga sudah ada yang punya anak lebih dari satu, hamil lagi dengar, kita makin tertekan Iya, ya, atau mungkin dari keluarga suami juga gitu ya. Jadi makin kayak dibanding-bandingkan, meskipun sebetulnya itu adalah suatu peristiwa yang natural gitu, tetapi kita jadi merasa semakin tersudutkan dengan peristiwa-peristiwa yang seolah-olah alami itu ya, karena orang menikah pasti punya anak gitu. iya, Dan iya. bagaimana Teh Ayas ya dalam hal ini kan juga kelas pekerja ya, artinya untuk ikut IVF, untuk ikut bayi tabung itu bukan sebuah pertaruhan yang kecil-kecilan, itu pertaruhan yang pengorbanan besar gitu ya, karena juga kita tanda tangan informed consent bahwa kita nggak mungkin menuntut dan sebagainya kan, karena kalau tidak berhasil ya itu ya sudah qadarullah gitu, itu adalah takdir. Kalau dokter selalu mengatakan 99% itu teknologi dan rekayasa manusia, sains itu bisa memastikan gitu. Tetapi yang 1% itu faktor X, dan biasanya itu lebih menentukan ya, menempel atau tidaknya embrio. Misalnya dibayangkan itu benar-benar Masya Allah lumayan gitu, dan ya itu ya nggak bisa kembali gitu. Tapi itu juga yang akhirnya membuat saya mempersiapkan diri menjadi menjadi ibu ya mungkin ya gitu. Jadi ibu kan juga harus kuat, harus bisa Betul, mandiri juga betul. gitu ya. Jadi mungkin itu adalah apa ya, kayak probation yang diberikan sama Allah gitu ya, bahwa oke deh kamu belajar mandiri.